والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin kita mempelajari tentang sifatul izzah. Dalilnya apa? Indaka Hudzaifah. Walillahil izzatu walirrasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzah yang dimaksud di sini apa? Dalam ayat ini walillahil izzatu walirrasulihi walilmu'minin, apa makna al-izzah di sini? Alif Izzah di sini yang dimaksud quwwah dan ghalabah. Al-quwwah wal ghalabah. Baik. Izzatul quwwah wal ghalabah. Sekarang kita masuk pada pasal berikutnya, itsbatul ismi wa nafyul mithli anhu. Penetapan nama dan peniadaan penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala penyerupaan. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Syahidnya perhatikan ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Di sini penetapan ism bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala syarih tabaraka ismu rabbik al-barakatu lughatan an-nama'u wa ziyadah. Barakah secara bahasa maknanya adalah an-nama' wa ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Jadi nama semakin tumbuh berkembang, az-ziyadah semakin bertambah. Wa tabrik ad-du'a bil barakah. Dan tabrik maksudnya adalah doa dengan keberkahan. Adapun makna tabarak, ya, tabaraka ismu rabbik, tabarak ay ta'azam, maha agung. Au ala wartafa'a sya'nuh, atau maknanya ala wartafa'a sya'nuh, tinggi. Nah, tinggi kedudukannya. Wa hadzal lafdzu la yutlaqu illa 'ala Allah, dan lafaz ini lafaz tabarak tidaklah digunakan kecuali atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang menggunakan kata tabarak alhamdulillah kecuali apa? Kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala.
Berarti secara mudahnya makna tabarakasmu rabbik yaitu apa? Maha agung dan maha tinggi nama Rabb. Dzul jalali wal ikram, zat yang memiliki al jalal wal ikram. Dan telah kita lewati pembahasan dzul jalali wal ikram pada apa? Pada pembahasan sifat wajah berhubungan dengan ayat apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sehingga dirujuk di sana. Dan Syekh mengatakan taqaddama tafsiruhu fi ayati itsbatil wajh. Telah lewat penafsirannya pada ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memudahkannya masing-masing ditulis ke halaman berapa sehingga ketika merujuk mudah. Masing-masing cetakan berbeda. Tayyib, untuk cetakan Darul Aqidah halaman 134. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalal ay al-'azamah wal kibriya, zat yang memiliki keagungan dan kebesaran. Wal ikram ay al-mukrim li anbiya'ihi wa ibadihi shalihin, yaitu zat yang memuliakan nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang saleh. Sehingga sama di sini Namdzil jalali wal ikram berarti apa? Maha agung Allah, maha tinggi atau maha tinggi nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Rabbmu zat yang memiliki keagungan dan zat yang memuliakan hamba-hambanya yang beriman dari kalangan anbiya dan orang-orang saleh. Wa qawlihi fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Maka beribadahlah kepadanya wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadatan kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia. Di sini istifham yang diinginkan pengingkaran, sehingga dinamakan istifham ingkari. Nah, apakah kamu tahu ada bagi Allah Subhanahu wa taala penyerupaan atau yang serupa dengan Allah? Pengingkaran. Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua ini didatangkan untuk apa? Untuk meniadakan al-misal, meniadakan penyerupaan. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu fa'budhu ay afridhu bil ibadah wa la ta'bud ma'ahu ghairah. Maknanya adalah esakanlah Allah dengan peribadatan dan jangan engkau beribadah bersamaan dengan peribadatanmu kepada Allah, engkau juga beribadah kepada selainnya. Ini makna syirik. Makna syirik yaitu engkau beribadah Allah juga beribadah kepada yang lainnya. Ini maksudnya menyekutukan. Baik. Adapun seorang yang memang sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia apa? Kafir, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu lughatan az-zullu wal khudu'. Dan ibadah secara bahasa maknanya adalah az-zullu, penghinaan, wal khudu', ya ketundukan diri. Jadi yang namanya ibadah ya kita menghinakan diri pada Allah dan menundukkan diri kita semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, adapun secara syar'i, ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu
minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Dan ini pengertian ibadah secara syar'i yang masyhur yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, yaitu suatu penamaan yang mencakup hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, baik berupa amalan-amalan maupun perkataan-perkataan yang zahir maupun yang batin. Ini makna ibadah secara syar'i. Jadi secara syar'i perkara dikatakan ibadah kalau memenuhi kriteria ini, yaitu segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai, yang berupa amalan salat, puasa, haji, atau perkataan, zikir, nasihat, yang zahir maupun yang batin. Naam, yang zahir amalan-amalan yang disebutkan tadi yang nampak. Adapun yang batin seperti tawakal, rasa takut pada Allah, rasa cinta kepada Allah, ini semuanya ibadah. Maka pengertian ini jangan sampai seorang talibul ilm lupa atau bahkan tidak hafal. Wastabir li ibadatihi ay uthbut ala ibadatih walazimha wasbir ala masyaqiha. Maksudnya kokohlah engkau di atas peribadatan kepada Allah, dan tetapilah serta bersabarlah di atas beratnya jalan beribadah tersebut. Dan ini sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi malam berhubungan dengan apa? As-sabru ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah yang menempati peringkat paling tinggi dari apa? Semua jenis-jenis kesabaran, ya kawan. Jadi harus sabar dan tetapi jalan tersebut walaupun berat. Wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya al-istifhamu lil inkar. Wal ma'na annahu laysa lahu mithlun wala nadhirun hatta yusharikahu fil ibadah. Ini pertanyaan untuk pengingkaran, dan maknanya adalah berarti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun yang semisal dan yang menyamainya, sehingga dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang semisal tersebut dalam peribadatan. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Nah, sehingga tidak ada yang pantas untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ayat yang maknanya juga seperti ini yaitu yang disebutkan setelahnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufu. Yang dimaksud dengan al-kufu fi lughatil Arab an-nadhir. Ini ingat-ingat. Berarti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala satu pun yang menyerupai. Karena kufu makna nadhir, yaitu yang menyerupai. Ai laisa lahu nadhir, tidak ada yang serupa. Wala mathil, tidak ada yang semisal. Wala syarik, tidak ada yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala min khalqihi, dari kalangan makhluknya. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, karena murni menjelaskan tentang tauhid, bahwasanya Allah itu esa dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya, demikian pula dalam asma wa sifat. Baik, kita ambil itu dulu. Nah, hari ini masih sedikit-sedikit ya, lihat. Nah, bersamaan dengan kerja dan puasa. Baik. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.